Yuhuu. La 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 la. Halo. Obat ilegal adalah obat yang ditemui di pasaran namun tidak memiliki izin edar dan obat yang termasuk golongan palsu. Obat palsu bisa berupa produk dibuat dengan bentuk dan kemasan sama seperti produk asli, tetapi tidak mengandung bahan berkhasiat. Produk dibuat menyerupai produk asli, tetapi mengandung bahan berkhasiat yang berbeda. Atau juga bisa obat yang mengandung bahan berkhasiat dengan kadar yang benar atau di bawah standar, diproduksi, dikemas, dan diberi label sama seperti produk aslinya, tetapi bukan dibuat oleh produsen aslinya. Biasanya, obat-obat ilegal ditemukan pada tempat-tempat penjualan seperti gerobak di pinggir jalan, dijajakan penjual freelance atau perorangan, dijual secara online melalui internet. Obat ilegal dan obat palsu tersebut biasanya berasal dari obat kadaluarsa, obat curian, sisa obat donasi yang tidak layak dikonsumsi dan dijual secara ilegal, obat sisa rumah sakit, obat yang dikumpulkan oleh pemulung, dan obat reuse packaging atau kemasannya yang dipakai kembali. Mengkonsumsi obat palsu berbahaya. Dampak menggunakan obat palsu antara lain, kondisi pasien tidak membaik, bertambah parah, pasien menderita komplikasi, biaya pengobatan menjadi lebih tinggi dan dapat berakibat kematian. Biasanya kandungan zat khasiatnya salah, bisa jadi terlalu sedikit, terlalu banyak, tidak ada sama sekali, atau zat khasiatnya berbeda dengan tujuan penggunaannya. Pemalsuan obat bisa terjadi pada semua obat seperti obat pereda rasa nyeri, antibiotik, dan juga sering ditemukan pada obat lifestyle seperti golongan disfungsi ereksi dan penurun berat badan, serta obat life saving seperti obat penyakit jantung. Obat asli sangat sulit dibedakan. Bentuk, warna, dan kemasan obat palsu sangat mirip dengan obat asli. Obat palsu hanya dapat diketahui melalui uji laboratorium. Agar terhindar dari obat palsu, tebuslah resep obat hanya di apotek. Konsultasikan pada dokter jika tidak ada kemajuan setelah meminum obat yang diresepkan. Hal yang perlu diperhatikan pada kemasan ialah apakah kemasan masih tersegel dengan baik, kebersihan kemasan, label obat yang mencakup nama obat, nomor registrasi atau nomor izin edar, nama produsen, dan tanggal kadaluarsa. Ayo, waspadailah juga jika ada perbedaan harga obat yang cukup tinggi. Segera musnahkan obat kadaluarsa, obat rusak, atau obat yang sudah tidak terpakai dengan cara menghancurkan obat atau dilarutkan. Mengapa obat kadaluarsa tidak boleh digunakan lagi? Zat khasiat sudah terurai atau potensinya menurun, sehingga ketika digunakan tidak lagi bermanfaat untuk pengobatan, bahkan bisa menjadi racun bagi tubuh. Mutu, khasiat, dan keamanan obat tidak terjamin. Khusus untuk antibiotik, dapat menimbulkan kasus resistensi antibiotik. Obat kadaluarsa dapat ditumbuhi jamur, maka dikhawatirkan akan lebih dapat menimbulkan penyakit baru lainnya yang dapat membahayakan penderita dan bukan menyembuhkan. Jangan pertaruhkan jiwa dan kesehatan Anda. Lindungi diri dan keluarga Anda dari obat palsu. Dan jika Anda menemukan hal yang meragukan seputar obat, silakan untuk menghubungi ke sini. Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau ULPK, telepon 021 426 3333 atau 321 99000 atau SMS ke 021 321 99000 atau fax ke 021 426 3333 atau Anda juga bisa mengirimkan email ke ulpk@pom.go.id atau ulpk_badanpom@yahoo.co.id atau Anda juga bisa membuka website kami ulpk.pom.go.id/ulpk. Satu tindakan untuk masa depan. Baca label sebelum membeli. Membaca label pada kemasan begitu penting, karena Badan POM menjamin keamanan, manfaat,
dan mutu obat dan makanan melalui pengawasan produk sebelum dan sesudah beredar. Pastikan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang Anda konsumsi terdaftar di Badan POM. Satu tindakan untuk masa depan. Baca label sebelum membeli.